pasal kelima ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama 3 ayat ya. 2, 3 mulai. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ada yang mempunyai pengalaman mungkin waktu saudara beli sesuatu, mungkin yang saudara mau beli itu barangnya harganya cukup mahal. Jadi saudara hati-hati, saudara amati dulu, atau mungkin kalau seperti Pak Andi yang suka batu, ya kan? Ada yang punya pengalaman ketipu gitu, sudah mahal ternyata batunya batu kali gitu kan, hanya kelihatan bagus saudara. Jadi mungkin ada teman yang pengalaman untuk melihat dengan teliti gitu. Ini asli nggak gitu, saya mau beli begitu mahal, tapi nggak taunya nanti kalau saya nggak tahu bisa ketipu gitu. Atau mungkin saudara beli yang lain, bukan harus sesuatu yang mahal, tapi kalau saudara mungkin pernah ketipu aja, beli barang yang cukup murah juga, saudara mungkin akan berhati-hati gitu. Beli mobil bekas saja saudara, pernah ketipu, ternyata mobil yang dibeli itu udah busuk, katanya bagus, saudara bisa pergi bawa mekanik untuk mengecek dulu meskipun mobilnya 1.000-2.000 saudara. Karena saudara mau agar yang saudara dapatkan itu benar-benar yang saudara maui. Jadi saudara artinya berhati-hati gitu untuk mau beli itu. Punya pengalaman saudara yang demikian? Saya yakin banyak yang punya pengalaman demikian saudara ya. Lebih-lebih jika saudara mau mengeluarkan uang saudara yang sudah dengan susah payah itu saudara kumpulkan, mau beli barang yang berharga, saudara mungkin bahkan perlu teman, perlu orang yang bisa memberikan nasihat, melihat barang ini benar-benar akan membuat saya bahagia enggak, atau saya akan kena tipu, saudara. Saudara, firman Tuhan tadi yang kita baca di situ berkata, karena itu firman Tuhan ini untuk saya, saudara. Dan firman Tuhan ini untuk orang percaya. Jika saudara orang percaya, firman Tuhan ini untuk saudara juga. Saudara boleh simak di situ. Karena itu kita diminta apa, saudara? Memperhatikan dengan seksama bagaimana saya dan saudara dan orang percaya itu hidup. Kalau tadi saya katakan, kita hanya percaya orang, saudara. Mau beli batu, percaya yang jual itu pasti gak bakal menipu. Ternyata ada juga yang tukang jual suka nipu, dipercaya tetapi justru menggunakan kesalahan, digunakan untuk melakukan kesalahan, tidak bisa dipercaya lagi, saudara. Tapi firman Tuhan ini berkata kepada saya dan kepada saudara agar saya dan saudara itu memperhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh bagaimana saya dan saudara dan orang percaya itu hidup. Kalau kita tadi mungkin pernah punya pengalaman yang demikian, sekarang pertanyaan saya kepada diri saya dan kepada diri saudara sendiri, apakah kita pernah memperhatikan diri kita sendiri? Bagaimana saya itu hidup? Bagaimana saudara itu hidup? Pernah nggak saudara? Apalagi yang saya perlu perhatikan. Saudara mungkin bertanya begitu, apa yang saya perlu perhatikan? Saya hidup, saya tidak mencuri, saya bekerja, saya tidak melakukan sesuatu yang lain. Tapi yang lebih indah sebetulnya di sini firman Tuhan untuk orang percaya itu bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang percaya. Bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti orang yang di luar daripada Tuhan Yesus. Pernah nggak saudara? Saudara membaca firman Tuhan ini dan firman Tuhan ini berbicara kepada diri saudara. Pernahkah saudara memperhatikan dengan seksama? Kalau kita terkadang suka hanya melihat memperhatikan manusia lain kan, orang lain. Tetapi firman Tuhan ini mengajak saya, mengajak saudara untuk memperhatikan diri kita sendiri. Jadi tidak keluar, tetapi masuk. Perhatikan dirimu sendiri, Yusika. Perhatikan diri Anda sendiri yang membaca. Pernahkah Anda, saya dan saudara itu melihat diri kita sendiri, bagaimana saya dan saudara menghidupi kehidupan Kristen
yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan, saudara. Apakah kita ternyata ya ceroboh aja gitu sebagai orang Kristen, kita nggak ngerti gitu ya. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita tidak pernah memperhatikan apa bedanya sebagai orang Kristen dan sebagai orang tidak Kristen gitu, saudara. Apa bedanya, saudara? Kalau orang Kristen sebetulnya apapun alasannya ini pegangan kita, saudara. Apapun alasannya. Siapa yang tidak mengaminkan? Ini pegangan kita. Jika hidup saya dan hidup saudara ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah di dalam buku ini, kita harus kembali. Saya harus kembali, saudara harus kembali. Dan dari sini saya akan melihat sedikit kepada diri saya dan kepada diri saudara. Sekarang kita ajak lihat keluar, saudara. Saudara punya teman orang Kristen, punya keluarga orang Kristen. Kalau tadi kita melihat sebetulnya inilah dasar kehidupan orang Kristen. Ternyata apa semua orang Kristen mendasarkan kehidupannya di dalam Alkitab. Lebih-lebih di zaman yang dalam bahasa Jawa itu tambah edan. Zaman sekarang zaman tambah edan, saudara. Saudara merasakan itu enggak? Di dalam kekristenan pun tambah edan. Artinya, saudara boleh ke gereja, saudara boleh melayani, tetapi ini sudah tidak digunakan lagi. Ini sudah kuno. Ini sudah tidak mengikuti zaman. Kalau saya mengikuti ini lagi, saya tidak bisa mengikuti zaman yang begitu bebas. Saya mau apa aja. Tapi kalau saya dan saudara mau mengikuti ini, saya tidak bisa bebas seperti zaman saat ini. Apa saudara yang mau pegang? Menjadi orang Kristen harus kembali kepada Alkitab. Harus kepada firman Tuhan. Jikalau saya dan saudara tidak seksama selama ini, tidak pernah memperhatikan sendiri, berkaca. Mungkin kalau kita berkaca melihat sudah dandan, mau pergi, mau jagong, mau ke kondangan, udah pantas gak gitu? Tetapi bagaimana kita berkaca sendiri tentang kehidupan iman kita, kehidupan kekristenan kita? Adakah saya dan saudara pernah berkaca demikian? Ini yang menjadi cermin hidup saya, ini yang menjadi cermin hidup saudara. Adakah yang saya perlu benahi? Mungkin kerahnya kehidupan saya di sini tidak beres, kehidupan saya di sini tidak beres, di sini tidak beres, akan dibenahi oleh firman Tuhan. Jadi kembali saudara, firman Tuhan ini begitu relevan, terutama di zaman edan saat ini, di zaman yang susah lagi dikendalikan. Bahkan orang tua hanya bisa berkata, ya anak kita hanya bisa kita doain lagi. Mereka sudah gede, sudah tidak bisa mendengarkan kata-kata orang tua. Bahkan di sekolah sudah diajari, orang tua kamu jangan sekali-kali menyentuh kamu lagi, atau kamu bisa telepon polisi, saudara. Ya. Sehingga dari kecil pun anak kita harus dikembalikan kepada firman Tuhan. Dan diingatkan, zaman mereka sudah edan, zaman mereka sudah meninggalkan firman Tuhan. Meskipun mereka bisa ke gereja, mereka bisa menyanyi, mereka bisa melayani Tuhan. Bagaimana kamu hidup, Yusika? Bagaimana Anda hidup? Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, firman Tuhan berkata. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang yang tidak bijaksana, tetapi jadilah seperti orang yang bijaksana. Bukan berarti bodoh, saudara. Lain. Orang yang pandai, orang yang mengerti Alkitab tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya, itu yang tidak bijaksana. Orang bisa mengerti, bisa apa, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak berdasarkan firman Tuhan, itu tidak bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang mengaplikasikan apa yang dia mengerti di dalam firman Tuhan. Dan itu yang Alkitab ajarkan kepada kita orang percaya, kepada saya, kepada saudara. Pengetahuan kita luar biasa, bisa saudara. Tetapi kalau saya dan saudara tidak mengaplikasikan itu, ya firman Tuhan berkata ternyata hidup saya tidak bijaksana. Saya seperti fool. Saya seperti orang bebal. Jikalau itu ternyata tadi kita bercermin, kita dapatkan, oh Yusika, ternyata kamu bebal. Kamu membaca firman Tuhan, kamu tahu firman Tuhan, kamu tidak lakukan.
Solusinya apa, saudara? Kembali. Bukan melarikan diri, kembali. Kalau Yusika ternyata kamu orang bebal, tahu Alkitab tidak melakukannya, saya harus kembali. Saya harus kembali kepada Alkitab. Termasuk juga saudara dan orang percaya dan lain. Dan selanjutnya dikatakan, saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Saudara merasakan nggak hari-hari ini jahat? Kejahatan itu belum tentu dalam bentuk yang menyeramkan, saudara. Belum tentu dalam muka orang yang menakutkan. Tetapi sebetulnya saya sendiri bertanya kepada diri saya, Yusika, kenapa kamu akan berbuat jahat kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang lain? Kenapa saudara akan berbuat jahat kepada orang lain? Karena saya meninggalkan firman Tuhan. Simpel sebetulnya. Saudara akan meninggalkan firman Tuhan, saudara bisa melakukan apa yang disebut kejahatan. Kalau saya pegang ini, saudara pegang firman Tuhan, kita dikembalikan kepada firman Tuhan, kejahatan itu bisa kita jauhkan. Amin, saudara. Jadi saudara perlu nggak membaca firman Tuhan? Saudara perlu nggak mau hidup di dalam firman Tuhan? Tetapi kembali, zaman edan saat ini, orang tidak suka lagi hidup di dalam firman Tuhan. Mereka merasa dibatasi. Mereka merasa diikat. Saya tidak bisa bergerak. Tidak mau ini, tidak mau itu, tidak bisa, saudara. Tapi kembali diingatkan, agar saya dan saudara, orang percaya, orang Kristen, menggunakan waktu yang ada. Menggunakan waktu yang ada untuk apa? Ya kalau kita orang Kristen, bagaimana kita hidup kekristenan kita, saudara? Kalau saya dan saudara bekerja, oleh bos kita dibayar, ya kita gunakan waktu selama jam kerja itu untuk tanggung jawab di dalam pekerjaan yang sudah memang dipercaya untuk dibayar sesuai dengan persetujuan kita, saudara. Demikian juga saat ini saya dan saudara hidup, diingatkan untuk menggunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada ini untuk kehidupan iman Kristen kita. Siapa yang menjanjikan saudara akan ketemu saya besok? Saya berharap masih ketemu keluarga saya, melihat anak saya besar. Tetapi siapa yang bisa menjanjikan saya akan punya hari esok? Tidak ada. Siapa yang bisa menjanjikan saudara akan tumbuh tua melihat anak cucu saudara? Tidak ada, saudara. Tapi itu adalah doa dan kerinduan saudara. Oleh karena itu saya dan saudara diingatkan, gunakan waktu yang ada. Jikalau waktu itu sudah tidak ada lagi padamu, kamu sudah menggunakannya dengan sepenuhnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara. Termasuk saya. Bahkan jikalau hari-hari ini jahat, bagaimana kita bersikap, saudara? Bagaimana kita bersikap? Sekarang pengaruh yang jahat dan pengaruh yang baik itu lebih banyak yang jahat. Jika saudara tidak dibekali oleh firman Tuhan, yang jahat itu secara tidak sengaja sudah merubah saudara, sudah mempengaruhi saudara, dan ternyata kehidupan yang saudara pancarkan itu sudah miring-miring kepada perbuatan jahat. Kalau saya dan saudara tidak kembali melihat firman Tuhan ini. Beberapa waktu yang lalu, waktu Samantha mempersiapkan bahan untuk sekolah minggu youth remaja, kemudian di situ saya juga sempat berbicara sebetulnya apa yang kita masukkan dalam diri kita dari hari ke hari, apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya. Kalau tiap hari kita minum soda 1 galon melulu mau jadi apa gitu. Tapi soda itu enak kan, ya. Kita tiap hari makan siang, setelah siang beli boba yang besar, setelah makan malam boba yang besar, rasanya sih enak kan. Tetapi dalam 3 bulan saudara mau jadi apa? Penyakitan, saudara. Sebetulnya itu yang kita perlu perhatikan juga, yang apa kita masukkan tiap hari itu saudara perlu perhatikan, saya perlu perhatikan. Yang kita masukkan akan membuat kehidupan Kristen kita tambah sehat, tambah kuat, atau tambah lemah, tambah penyakitan, atau tambah kita meskipun tua, tetapi kebugaran itu justru tambah dilihat oleh orang.
Saudara pernah melihat orang yang tua, tambah tua, tetapi badannya itu tambah bugar, tambah segar. Karena dijaga. Demikian juga kita sebetulnya. Meskipun tubuh ini akan tambah tua, akan tambah lemah, tapi bagaimana kesehatan rohani kita itu akan tampak oleh orang lain ternyata tambah sehat. Bisa mengikuti nggak, saudara? Jadi ketuaan kita itu tidak tidak bisa kita elakkan. Mau tidak mau, jika kita dikasih umur panjang, kita akan tambah tua, muka tambah keriput, rambut berubah warna. Tetapi yang penting adalah kehidupan rohani saya dan saudara dan orang percaya, apakah tambah sehat, apakah tambah kuat, apakah tambah penyakitan. Tergantung apa yang saudara makan tiap hari, apa yang kita masukkan dalam diri kita, tubuh kita, itu ada refleksinya, nanti akan kelihatan, saudara. Akan kelihatan apa yang kita akan masukkan, dan disitulah sebetulnya untuk diingatkan bagi saya dan diingatkan kepada saudara, hari-hari ini jahat. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Sebab itu dikatakan ayat 17, Yusika, janganlah kamu menjadi seorang yang bodoh. Yusika, jangan kamu menjadi orang yang bodoh. Kamu tahu firman Tuhan, kamu bisa beli Alkitab, kamu bisa cari Alkitab gratis di internet, tetapi kamu tidak pernah mau membaca, tidak pernah mau membukanya, tidak pernah mau melakukannya. Yusika, kamu bodoh. Kamu akan penyakitan dan akhirnya kamu akan sekarat. Karena yang membuat kamu sehat sebagai orang Kristen itu tidak kamu lakukan. Apakah itu sebetulnya gambaran yang bisa saudara mengerti dengan sederhana? Untuk membuat kehidupan iman kita sehat, untuk membuat kehidupan kekristenan saat ini juga bagi saudara bisa melihat zaman ini tambah edan, tetapi saudara berpegang kepada firman Tuhan tidak akan membuat saudara edan. Saudara sadar, saudara justru harus bersinar terang. Justru saudara harus menjadi berkat untuk menunjukkan you want to live like nobody else. Ada buku, saudara, yang ditulis mengingatkan zaman saat ini, zaman utang. Tapi di buku ini dikembalikan kepada kehidupan zaman kuno. Belajarlah kepada nenek moyangmu. Mereka tidak mau utang, kalau tidak punya uang tidak beli. Live like nobody else. Tetapi di dalam firman Tuhan, live like nobody else. Meskipun mereka boleh menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka tidak lagi memegang firman Tuhan, tidak lagi mau hidup di dalam kebenaran. Tapi haruslah saya dan saudara tidak menjadi bodoh, karena kita sudah tahu, kita sudah diberikan kesempatan, kan? Kita sudah diberikan waktu, saudara. Di dalam bahasa Inggris indah sebetulnya, di ayat 16 dikatakan di situ, redeeming the time. Kalau saudara dapat tiket, saudara menang, saudara mau ke bioskop, ternyata di balik itu saudara dapat popcorn sama soda gratis, tapi saudara harus ambil sebelum film itu mulai. Saudara bisa punya kesempatan, kalau saudara nggak mau, itu popcorn nggak usah diambil, kan? Tetapi itu sudah disediakan untuk saudara, popcorn sama soda itu. Saudara mau ambil nggak? Dan waktu ini juga sebetulnya sudah disediakan kepada saya dan kepada saudara. Waktu ini mau kita gunakan sebaik mungkin atau tidak, saudara. Itu tergantung saya dan saudara. Tergantung kita. Mau kita apakan waktu ini, saudara? Mau kita apakan kekristenan saya, kekristenan saudara? Mungkin saudara mendengar begini juga, lama-kelamaan akan sedikit, saudara. Orang tidak membawa lagi kepada firman Tuhan. Orang lebih membawa kepada, jangan khawatir, Tuhan itu baik, Tuhan pasti membuat kamu kaya, Tuhan pasti memberkati kamu. Saya baru menuliskan kepada saudara saya tadi malam, ya, tetapi pertobatan, berkat Tuhan tidak akan datang tanpa pertobatan. Itu tuh kamus, saudara. Kamus yang tidak bisa salah lagi. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang hidup di dalam dosa. Saudara boleh mengklaim itu datangnya dari mana, tetapi sebelum saya dan saudara mau bertobat, dosa itu memisahkan saya dan saudara daripada Tuhan sendiri. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen juga hidup jahat, kan?
Bahkan saya dan saudara sebetulnya mengaku Kristen juga kalau tidak kembali kepada firman Tuhan, kita begitu dekat dengan kejahatan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan sehingga kita tidak akan lagi menyakiti, menjahati istri kita, suami kita, anak kita, sesama kita. Kalau kita meninggalkan firman Tuhan, kita akan melakukan kejahatan-kejahatan yang demikian. Dan kejahatan yang demikian itu sudah menguasai dunia. Kejahatan yang demikian itu sudah, bahkan dari 2000 tahun yang lalu firman Tuhan mengingatkan, days are evil. Hari-hari ini jahat, saudara, dan tambah jahat. Dan tambah jahat. Dan kejahatan itu bukan ditujukan dengan muka yang menyeramkan, yang menakutkan, tapi dengan perbuatan yang secara tidak kita sadari bisa menjerumuskan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara sudah menikah, saudara punya keluarga, saudara pindah dari Indonesia ke Amerika, pindah ke negara lain, saudara mau melakukan apa aja, ya itu yang dilakukan oleh dunia saat ini, saudara. Kalau saudara mau kembali ke Alkitab, saudara bilang, Alkitab begitu membatasi kehidupan kebebasan saya. Saudara mau jadi orang Kristen, mau berusaha, mau korupsi, ya kalau orang Kristen sebetulnya tidak mempunyai kamus korupsi. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita tanpa korupsi, tanpa menipu, saudara. Kita yang tidak sanggup mengaminkan itu, sehingga kita perlu korupsi, kita perlu menipu, saudara. Apakah itu diajarkan oleh firman Tuhan? Tidak. Tetapi itulah jikalau saya dan saudara meninggalkan firman Tuhan, kejahatan itu bisa muncul, kejahatan itu bisa kita lakukan. Dan hari-hari ini begitu dekat dengan kejahatan itu. Dan hari-hari ini, bila mengingatkan saya dan mengingatkan saudara, agar saya tidak menjadi orang yang akhirnya oleh firman Tuhan dikatakan, Yusika ternyata kamu orang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang baru kita baca dari 3 ayat ini, saudara, kalau saudara mengikuti, agar saya dan saudara menggunakan waktu yang ada, agar saya dan saudara tidak menjadi bodoh. Itu kehendak Tuhan yang kita baca saat ini. Agar saya dan saudara mengerti siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita yang kita ikuti, sehingga saya dan saudara akan kembali lagi kepada firman Tuhan bagaimana kita hidup. Agar saya dan saudara akhirnya menjauhi kejahatan dan meninggalkan kejahatan, saudara. Kehendak Tuhan itu sebetulnya simpel. Tetapi seringkali kita menyaksikan kesaksian, wah kehendak Tuhan itu luar biasa. Tuhan berbicara kepada saya untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kehendak Tuhan itu begitu simpel untuk kita awali. Saya dan saudara mengerti kepada siapa kita percaya, kepada Tuhan Yesus kita. Dan kita tahu firman-Nya. Firman-Nya, saudara. Kalau saudara tidak punya lagi Alkitab, saudara bisa menghubungi saya, kita bisa usahakan. Atau saudara bisa cari, kalau bisa pakai internet, gratis, saudara. Ini perlu kita ketahui untuk mengerti kehendak Tuhan. Dari sini kita akan percaya siapa Tuhan kita. Dan dari sini kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dari situlah hidup kita akan diberkati, saudara. Dan berkat Tuhan belum tentu selalu di dalam finansial. Berkat Tuhan belum tentu selalu seperti yang saya dan saudara inginkan. Berkat Tuhan itu misteri. Lebih indah kita menerima misteri berkat Tuhan daripada kita memilih. Seringkali yang kita pilih salah. Tapi jikalau kita tahu siapa Tuhan kita itu baik, tidak pernah salah memberikan apa yang kita perlukan, saudara. Disinilah kita akan menjadi terang dan kita bisa menyaksikan kepada siapa. Jika saudara saat ini dalam kelelahan, dalam kelemahan, dalam pergumulan, saudara, apakah saudara jauh daripada berkat Tuhan? Belum tentu. Tetapi jikalau saya dan saudara hidup di dalam dosa, saudara tahu, saya jauh dari berkat Tuhan. Karena dosa itu memisahkan kita. Meskipun saya bisa berbicara di sini, meskipun saudara bisa membaca Alkitab, ternyata firman Tuhan itu sebetulnya jelas. Dosa akan menjauhkan saya, memisahkan saudara dengan kasih Tuhan. Artinya apa, saudara? Kembalilah Yusika, jangan kamu bodoh. Gunakan waktu yang ada, Yusika. Hari-hari ini jahat. Jangan kamu menjadi penyakitan karena yang kamu makan, yang kamu minum itu soda melulu, boba melulu sehari 2-3 kali. Isi dengan hal-hal yang sehat.
Biarlah rohani saya, rohani saudara juga sebagai orang percaya hidup sehat. Kalau kita sehat, saudara, kita bisa melakukan lebih leluasa apa yang kita mau bagikan, apa yang kita mau salurkan. Kalau saudara sendiri penyakitan, kalau saya penyakitan, saudara, dilihat orang Yusika ternyata penyakitan, bagaimana orang bisa percaya yang akan saya mau berikan? Oleh karena itu, jadilah saudara sehat di dalam iman, jadilah saudara kuat di dalam firman Tuhan, bukan di dalam dunia ini yang berbeda. Dan dari situ, saudara, saya yakin apa yang membatasi diri saudara, Tuhan mempunyai keunikan sendiri. Kita melihat Irwan begitu terbatas secara fisikal, tetapi Tuhan mempunyai satu keunikan yang luar biasa untuk Irwan menjadi berkat. Kalau tadi Pak Petrus berkata, dia keberkatan karena Irwan. Luar biasa. Bahkan saya mendengarkan juga, ada seorang perempuan Cina yang menjadi bagian daripada misioneri Cina. Dia merasa dia perlu mencari seseorang yang mau mendoakan dia dan kelompoknya. Saudara bisa menjadi pendoa-pendoa tiap hari. Jikalau secara fisikali saudara terbatas, jikalau secara finansial saudara terbatas, saudara bisa melakukan hal-hal yang lain yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan. Redeem itu, saudara. Pakai itu. Gunakan itu untuk keluarga Tuhan. Dan kehidupan Tuhan akan dinyatakan melalui saya dan melalui saudara. Amin.